Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Di atasnya sudah diberi judul oleh LAI, kebenaran yang memerdekakan. Kita baca secara bergantian Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 38. Biar sama kita. Saya akan memulai dan kita bergantian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Merdeka. Apakah kita semua sudah merdeka? Amin. Masa iyo? Sudah merdeka semua Bapak Ibu dalam segala aspek? Nah, langsung berubah. Hitungan detik sudah berubah jawaban. Apakah anak-anak kita sudah merdeka? Semua? Apa yang belum merdeka, Ibu-ibu? Ibu bapak saudara-saudara, Yesus menyatakan kebenaran. Kadang kebenaran ini menyakitkan. Tapi namanya kebenaran, ya kalau kita mau terima, puji Tuhan. Tetapi tidak semua kebenaran itu diterima dan diakui sebagai sebuah kebenaran. Karena masing-masing orang kadang-kadang memiliki kebenarannya sendiri dan berpikir dia yang benar. Tapi Yesus datang tentu kebenaran dalam perspektif Injil, kebenaran ilahi. Itu pun menurut kita. Menurut agama lain ini bukan kebenaran. Semua orang punya kebenaran. Yesus menyatakan kebenaran. Ia mengatakan bahwa orang-orang pada saat itu yang mendengar khotbahnya, yang mendengar pengajarannya, itu orang Yahudi dan lain-lain yang masuk dalam persekutuan itu, bahwa mereka harus dimerdekakan. Wah, kita lihat tadi bacaan mereka. Kamu harus dimerdekakan, dan kalau anak manusia itu datang, dialah yang memerdekakan kamu. Yesus memakai istilah anak manusia. Bukan dikatakan Allah akan memerdekakan kamu, enggak. Berarti dia menyatakan kemanusiaan Yesus, bukan keilahian. Yesus yang manusia itu akan memerdekakan. Saudara-saudara, kemerdekaan tidak ada dalam benak orang kebenaran yang disampaikan Yesus tidak masuk akal dalam pikiran orang Yahudi. Mereka menolak apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagi mereka itu bukan kebenaran. Mereka menganggap bahwa mereka sudah memiliki kebenaran. Kebenarannya adalah kami keturunan Abraham. Kami tidak pernah jadi budak. Kami tidak pernah dijajah. Mereka merasa merdeka. Mereka menolak apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus berkata, kamu harus dimerdekakan. Enggak terima Bapak Ibu. Marah mereka. Jangan macam-macam, siapa elu, siapa kau. Kami keturunan Abraham. Padahal mereka pun tidak sadar mereka memang sedang diperbudak.
Setidaknya ada beberapa aspek bicara soal kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Dan kita pun perlu, saya pun perlu di dalamnya. Kadang kita tidak sadar kalau kita ini sedang dijajah. Kalau Yesus berkata kamu harus dimerdekakan, itu artinya kita atau pendengar saat itu sedang tidak merdeka. Kalau Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, kamu Bapak Ibu, seluruh jemaat Galilea, kamu pendeta Elisa, harus dimerdekakan. Itu artinya saya sedang tidak merdeka. Saya sedang diperbudak. Saya sedang dipenjara. Dan saudara tahu, penjara apa yang paling menyeramkan di dunia? Kalau kita lihat di film-film itu kan banyak ya. Nah, ada penjara Guantanamo, ada penjara, saya lihat di Google itu banyak penjara-penjara menyeramkan, dan isu yang biasa disampaikan adalah kebrutalan, kekejaman, itu penjara. Ya, over capacity, di dalamnya ada perbudakan, di dalamnya ada narkoba, di dalamnya ada kejahatan, lalu kadang dibuatlah hierarki, dimanfaatkanlah orang-orang yang hebat, lalu sesuai dengan kejagoannya dibuatlah tingkatan. Tingkatan ini menaklukkan ini, ketinggalan menaklukkan ini, dan ujungnya adalah kepala penjara di atasnya gitu. Dan itu ternyata yang kita lihat di televisi itu adalah realita juga. Ya, saya baca di portal berita atau di Google banyak. Nah, kalau di Indonesia penjara yang paling menyeramkan apa Bapak Ibu? Penjara apa yang kita ketahui? Ya, Nusa Kambangan. Iya, jadi kalau sudah masuk Nusa Kambangan, ya udah nggak keluar lagi lah itu hidup-hidup gitu ya. Itu orang-orang kaliber kejahatannya di sana. Ya. Nusa Kambangan itu pulau tersendiri di daerah Cilacap sana dan dikelilingi hutan belantara. Nah, konon katanya ya hutan belantara itu masih ada harimau, binatang buasnya, ya dipelihara begitu ya. Jadi kalau ada orang yang mencoba tahanan mau kabur, ya mereka harus melewati hutan belantara dan juga harus menyeberang laut samudra yang luas. Ya bagaimana kan gitu, mati juga. Nah, tetapi ada satu tempat di situ juga di luar penjara itu suatu areal pembantaian. Jadi situlah eksekusi, tempat eksekusi. Jadi budiman, gembong narkoba itu ditembak disitulah, saudara-saudara. Dan saya harap kita semua nggak bermimpi anak kita masuk Nusa Kambangan. Amin. Anak muda, apakah kalian pernah bermimpi masuk ke Nusa Kambangan? Jangan masuk ke Nusa Kambangan kecuali engkau ditempatkan sebagai polisi penjara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, banyak penjara-penjara yang membuat orang menderita. Apakah kita semua merdeka? Oh tidak. Apakah kita saat ini duduk aman, duduk damai, mendengar firman Tuhan? Apakah kita memang sudah merdeka? Belum tentu. Merdeka yang bagaimana tentunya? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai sekarang hampir 20 tahun kami melayani, begitu banyak keluarga-keluarga yang terpenjara misalnya. Terpenjara dengan KDRT, istri yang disakiti terus, dianiaya gitu ya. Jadi rumah itu dalam konteks itu rumah bagaikan penjara. Sebentar konflik, sebentar bertengkar, bagaikan penjara. Apalagi kalau dalam konteks pernikahan. Sudah di portal di sana, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya boleh diceraikan oleh kematian. Jadi dalam situasi kayak gini seringkali yang lemah yang dirugikan. Di dalam rumah yang bagaikan penjara itu kekerasan terjadi, kejahatan terjadi, tapi ada portal di sana, nggak boleh bercerai. Itu portal agama. Belum lagi portal budaya. Apa nanti kata orang? Apalagi portal sosial. Apa nanti kata bapak udah orang tuamu apa macam-macam. Ini sudah melibatkan adat dan lain sebagainya. Apa nanti kata orang? Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang
suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, terpenjara di dalam kondisi demikian. Ada norma-norma yang membatasi dan mengungkung kebebasan kita. Ya kecuali kalau itulah sebabnya akhirnya lebih bagus meninggalkan agama. Nah, kalau dia nggak ada bayang-bayang agama, ya mau cerai-cerai. Istri saya bilang ditunjukkannya foto Cristiano Ronaldo, ini sama anak-anaknya, sama istrinya. Cuma sayang kata istri saya, itulah karena nggak mau repot-repot. Akhirnya mereka ya hanya kumpul saja. Jadi kapan mau cerai-cerai, kapan mau apa, nggak ada persoalan. Gitu. Jadi Cristiano Ronaldo itu gitu, anak muda. Kalau kau ngefans sama Cristiano Ronaldo, hati-hati. Dia nggak menikah itu, nggak diberkati. Ya kumpul aja begitu. Jadi ya jangan idolakan, ya sukai permainannya silakan. Ya Bapak Ibu Saudara, penjara yang mengerikan itulah yang sering sekali sadar atau tidak sadar kami sebagai hamba Tuhan ini melihat, menyelami, mengerikan. Dan bukan hanya jemaat, pendeta pun kadang masih ada terpenjara. Masih Bapak Ibu, kalau mau jujur banyak. Penjara materi, penjara kerakusan, penjara uang, penjara hedonisme, penjara-penjara yang lain. Akhirnya rusak pelayanan, penjara yang politik, praktis dan lain sebagainya, rusak pelayanan. Nah Ibu Bapak Saudara, apakah penjara yang paling menyeramkan? Penjara yang menyeramkan adalah penjara yang menghasilkan kesadisan. Keluarga sadis, di luar bagus tapi di dalam sadis. Penjara yang menyeramkan adalah penjara yang menghasilkan kekerasan, penderitaan. Orang akan bilang jangan masuk ke sana. Tapi ada satu penjara yang lebih mengerikan Bapak Ibu. Penjara yang tak terlihat. Dan penjara-penjara ini, itulah yang saya katakan tadi, bisa dalam bentuk kamuflase, kelihatan harmonis, gandengan tangan, tetapi di tempat lain cerita. Nah Ibu Bapak Saudara-saudara, ini mengerikan, dan penjara inilah yang paling mengerikan. Penjara yang tidak kita sadari, penjara yang kita pikir nggak ada. Seperti orang Farisi, orang Yahudi ini. Kamu harus dibebaskan kata Tuhan. Bebas. Emang siapa yang ditawan? Kami keturunan Abraham. Kami orang bebas, kami orang merdeka. Gak sadar mereka Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang ditawan. Mereka nggak ngerti. Inilah salah satu bukti pemenjaraan itu. Pertama, inilah perbudakan. Pertama, perbudakan pikiran atau perbudakan ideologi. Dalam cerita kita, mereka menolak kalau mereka dijajah, mereka menolak kalau mereka diperbudak. Nggak sadar mereka bangsa yang diperbudak. 400 tahun di Mesir nenek moyangnya diperbudak. Betul? Sekian lama mereka dibuang, ditawan oleh orang Asyur. Perbudak. Sekian lama mereka dibuang ke Babel, diperbudak. Lalu Bapak Ibu Saudara, menjelang perjanjian baru sampai perjanjian baru, dua bangsa menjajah orang Yahudi. Bangsa Yunani, lalu kemudian bangsa Romawi, silih berganti mereka menjajah. Dulu Mesir, lalu Asyur, lalu Babilonia, lalu Yunani, lalu Romawi. Masih mereka ngomong, kami orang merdeka. Ini bukti seorang yang dijajah secara pikiran. Siapa yang berdosa pendeta? Siapa yang gak masuk surga pendeta? Siapa rupanya pendeta? Pendeta belum datang ke gereja ini. Bapak aku sudah nyemen di gereja ini. Siswan Bulu, pendiri gereja. Nggak usah, aku dari kecil sudah di dalam kandungan dalam rahim Kristen pendeta. Bahkan kalau pendeta tahu di bedel darahku ini mengalir, kalau dilihat pakai mikroskop ada tulisan metodis di sana. Saking ngerinya Bapak Ibu.
Ada tulisan Metodis katanya. Tapi bukan itu Bapak Ibu Saudaraku. Itu perbudakan pikiran seperti orang Yahudi. Nggak sadar kalau dirinya butuh dibebaskan. Apakah ada orang demikian pada hari ini? Yang selalu berpikir, aku benar, aku benar, aku benar, orang salah. Aku benar, pikiranku yang benar, pikirannya salah. Kita selalu paling benar, kita selalu paling benar. Saudara dan saya butuh dibebaskan dari pikiran yang diperbudak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pikiran sudah memperbudakkan susah ya. Susah Bapak Ibu. Nggak bisa terlihat pikiran ini. Kalau seseorang memperbudak kita, bisa kita lawan. Bisa kita laporkan ke Komnas HAM. Suami-suami yang KDRT kepada istri bisa dilaporkan ke polisi dekat polsek Bapak Ibu. Ibu-ibu, jangan takut, laporkan saja suami yang KDRT. Suami-suami yang istri KDRT, laporkan saja ke polisi. Jangan bilang nggak enak, malu, ya tahankanlah penderitaan. Kalau KDRT, kalau kekerasan verbal juga, itu kadang menyakitkan. Penderitaan batin, luka batin itu menyakitkan. Sekarang ada undang-undangnya, Bapak Ibu. Anak-anak pun bisa melaporkan orang tuanya kan. Nah, ada berapa anak kecil masuk portal berita, lari pergi ke kantor polisi. Mau ngapain dek? Melaporkan bapak aku katanya. Dilaporkan ke polisi. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang abai kepada anak, dilaporkan ke polisi. Nah, kalau anak kita juga jahat, nakal, bapak-bapak jangan ragu, laporkan ke polisi. Kalau nggak sanggup lagi, nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu itu hanya proses-proses sosial. Tapi proses rohani yang harus perlu kita tekankan. Pada intinya orang yang dipenjara, lihat dulu. Sadari dulu, ini dipenjara apa ini? Apa yang memenjara dia ini? Ya. Apa yang memenjara dia ini? Jangan kayak gitu, geletak dia. Oh, kesurupan, panggil pendeta. Dipanggillah pendeta. Saya masih ingat betul itu, seorang pendeta. Ya. Dulu Metodis itu, beliau di GMI Immanuel Jakarta, istri orang Tionghoa. Jadi belakangan dia jadi pendeta, keluar dari Metodis. Jadi, panggil. Menggeletak orang di jalan, dipanggil lah dia. Lalu dia tengking, dalam nama Yesus, setan keluar katanya. Keluar nggak Bapak Ibu? Keluar nggak setannya? Orang bukan kesetanan, nggak keluar gitu. Jadi penting. Apa yang memenjara dia? Itu yang harus kita kenali. Jangan-jangan dia penyakit psikologi, jangan-jangan penyakit ayan. Setan keluar gitu. Ibu bapak saudara-saudara, pikirkan, pikiran sering memenjara, ideologi sering memenjara. Saudara tahu sekarang bagaimana Eropa sedang bergejolak, bukan? Kalau kita lihat berita-berita di Inggris, di Jerman, terjadi demonstrasi, penolakan, lalu di sini dibilang ketipu dengan bahasa rasis, ketipu dengan prank dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat menyeluruh lagi, orang Eropa sudah jenuh. Kenapa? Karena mereka yang masuk sebagai imigran-imigran itu sudah mau membuat maunya sendiri. Bahkan mau membuat aturannya sendiri. Mereka sudah mau membuat ya sesuai dengan ajaran agamanya. Lalu itulah bergejolak. Ya agak terlambat orang Eropa menyadari. Ada seorang gadis di Inggris sekarang tidak punya warga negara. Karena waktu remaja dia pergi ke ISIS. Di ISIS dia melahirkan 3 anak. Habis itu dia sadar. Karena dia sudah pergi ke ISIS, warga negaranya dicabut. Lalu dia kembali ke Inggris. Dengan peristiwa demo-demo ini, dia tidak mendapat lagi warga negaranya, kewarganegaraannya. Jadi dia
tidak memiliki kewarganegaraan. Saudara-saudara, kenapa bisa seseorang cewek, gadis cantik pergi ke sana, menyerahkan dirinya, lalu rela dia melahirkan anak-anak untuk ISIS? Kenapa? Karena pikirannya diperbudak. Makanya ini menjadi aspek yang perlu kita perhatikan. Anak muda, khusus yang di belakang atau di mana kita. Kalau pikiranmu sudah diperbudak, engkau nggak akan bisa kemana-mana. Dan saya katakan, pikiran adalah salah satu hal yang ingin disesatkan oleh setan, supaya mereka jauh dari Tuhan. Kalau kita lihat kitab Kejadian, kisah penciptaan, bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pikirannya yang disesatkan oleh setan. Lalu ular memutarbalikkan percakapan itu. Engkau akan bisa seperti Allah. Makanlah, makanlah. Pikirannya anak muda. Jadi engkau harus jaga pikiranmu. Karena di situ engkau bisa diperbudak. Dan pikiran tidak bisa dihukum. Pikiran gak bisa ditangkap. Siapa yang bisa menangkap pikiran? Gak bisa. Siapa yang bisa memenjara ideologi? Orangnya bisa, tapi pikirannya nggak bisa. Nah, itu yang paling mengerikan. Jadi pikirkanlah anak kita dalam keluarga, bagaimana dia bertumbuh dalam pikiran yang sehat. Tidak hanya fisiknya sehat, tapi pikirannya. Karena seperti orang Yahudi ini, mereka disesatkan, dijajah pikirannya. Bukan, sampai sekarang Mesias sudah datang. Bukan, kami masih menunggu Mesias yang lain. Yesus bukan Mesias. Sampai sekarang mereka nggak mengakui Yesus Mesias. Pikiran mereka dipenjara. Yang kedua, apakah yang paling banyak terjadi pemenjaraan? Setelah pikiran, maka yang paling banyak dipenjara adalah mentalitas. Apa Bapak Ibu? Mentalitas. Mentalitas perbudakan. Saudara tahu bagaimana orang Yahudi memiliki mentalitas terbudak. Ketika mereka diperbudak 400 tahun di Mesir, mereka dibebaskan Tuhan melalui Musa. Di dalam perjalanan panjang di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka protes bukan kepada Musa kan? Betul? Protes. Mereka bilang apa? Kau mau bawa kami ke sini untuk mati, Musa? Engkau mau bawa kami untuk mati kering di padang gurun ini? Ayo kami mau kembali ke Mesir. Mereka berkata di Mesir, alangkah enaknya makanan dalam kuali. Kami masih bisa makan daging. Di sini kau kasih kami makan mana? Saudara, mereka protes, mereka berontak. Bahkan ketika ada sedikit kesulitan, mereka angkat batu, mau pukul Musa, mau lempar Musa. Peristiwa di Masa dan Meriba ketika air nggak ada, apa yang terjadi? Mereka mau bunuh Musa. Mereka berontak, mereka mengkudeta kepemimpinan. Bahkan mereka mau ganti Allah. Mereka buat patung lembu untuk menjadi Allah. Mereka tolak. Mereka diperbudak oleh mentalitas budak. Makanya ajaib kalau orang-orang yang di dalam perjanjian baru bilang, kami orang merdeka nggak pernah diperbudak. Ini sebuah pengingkaran dalam sejarah. Karena kenyataannya mereka berapa kali diperbudak secara fisik, secara ideologi. Saudara tahu salah satu contoh, saya harus jalan-jalan ke belakang karena di belakang ada diskusi saya lihat. Daniel punya motor berapa di rumah? 3, banyak ya. Mana Pak Ari? Mesa ada berapa motor di rumah?
5. Wih, banyak. Mana Pak Silaban? Amang Silaban? Nggak ada. Warisan hari ini. 5 ya. Ada berapa mobil di rumah? Ke sekolah naik apa? Naik motor, Pak. Naik motor. Siapa yang rumahnya dekat sini? Jadi nangkap kalian apa yang saya bilang kan? Pikiran bisa memperbudak. Pikiran kalian kalau tidak diarahkan, kalian bisa sesat. Jadi gini Bapak Ibu, kami sudah bahas di P2MI. Di Indonesia ini pangsanya motor dan pangsanya mobil, betul? Setiap hari kalau lewat mobil mengangkut sepeda motor di dalam kendaraan, dalam truk, istri saya selalu bilang, memanglah Indonesia ini tempat pangsa mobil, pangsa motor. Tiap hari berapa mobil lewat di depan ini kan kami tinggal pinggir jalan. Jadi kami lihatlah itu. Saudara-saudara, tetapi kalau kulihat Facebook tanteku di Nederland, Amsterdam, tulangku, dua ada di sana, tulangnya bapak, nah gitu ya. Jadi paribannya bapak di sana di Nederland. Kalau saya lihat postingan mereka, jarang ada sepeda motor. Lalu kalau kita lihat orang-orang Belanda di sana, mereka naik apa? Sepeda. Kadang dikeruk kali itu, kali-kali di Belanda dikeruk. Isinya apa? Bangkai sepeda. Terus saking banyaknya sepeda di sana. Lalu saya tanya lah, saya chat tante saya, tante, nggak ada di sana kereta ya, sepeda motor. Dia bilang nggak, jarang di sini. Bahkan mobil-mobil pribadi juga jarang. Di sini yang banyak sepeda. Makanya saya baru beli sepeda Bapak Ibu. Kemarin saya naik sepeda dari sini, Alpawan terus sana. Baru tahu saya ujungnya jalan tol rupanya ya. Lalu saya masuk jalan tol naik sepeda ke sana saya. Wah, sepi sekali. Pikirku kalau ada yang bunuh aku sini nggak ada yang tahu. Sepi, nggak ada orang. Lalu saya keluar di mainan. Lalu naik sepeda sampai ke sini. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya katakan? Usia harapan hidup orang Indonesia saat ini salah satunya terendah. Berapa? 62 tahun. Usia harapan hidup orang Indonesia. Usia harapan hidup orang Jepang 82 tahun. Usia harapan hidup orang Eropa, orang Belanda sekitar 82 tahun. Orang Yahudi sekitar 82 tahun. Orang Indonesia 62 tahun. Tengok di kuburan-kuburan itu nanti. Kalau kita ke kuburan kan selain baca nama, baca umurnya kan. Kalau ada umurnya lahir tahun 20, tinggi umurnya gitu. Tapi kalau di sebelahnya kita lihat, singkat sekali umurnya ya. Kira-kira masih berapa lah si anaknya gitu ya. Sorry Bapak Ibu ya, ini saya, kesaksian saya. Tetapi saya baca, usia harapan hidup orang Indonesia, boleh lihat di Google, 62 tahun, rata-rata. Jadi masih adakah nanti yang berulang tahun banyak di gereja ini yang 70, 80? Salah satu penyebabnya adalah apa? Penjara mentalitas. Berapa mobil di rumahmu? 3. Oh mantap. Oh, jago mana Pak? Sukses. Berapa mobil rumah pendeta Elisa? 1. Mobil gereja itu. Saudara-saudara, seolah-olah yang berjalan kaki ke sekolah itu miskin. Yang naik sepeda itu miskin. Seolah-olah yang berkendara sepeda motor, mobil, itu hebat. Itulah yang memenjara hidup kita. Memenjara pikiran dan mentalitas kita. Padahal dulu, saya biasa naik sepeda. Saya pun sempat terpenjara kan. Istriku udah ngomel-ngomel. Udah dari dulu ku bilangi perut papa itu udah besar kali. Kapanlah sadarnya bertobatnya? Nanti kalau aku bilang, Pak, udah besar kali perutnya itu,
Selalu jawaban papa apa? Ambil aja pisau itu, kikis. Penjara. Saya pun terpenjara. Batasi makan. Unga ditangiakon. Penjara. Itu semua penjara. Ibu bapak saudara-saudara, mau berapa lama kita hidup? Makanya saya merenung-renung. Seberapa banyak kenikmatan yang saya makan, saya harus membalas dengan kerja keras atau olahraga keras. Hari ini kalau saya makan saksang di rumah Amang Inang, kalau besok kalau nggak saya puasa, saya harus olahraga keras. Itu aja. Besok Sabtu kita berpesta, makan jagal kan? Nah, jangan lagi beli jagal di rumah. Itu aturan kami. Jadi ya olahraga atau puasa. Sekarang kami suka minum jamu. Ibu pendeta rajin buat jamu. Jadi asam urat saya sudah sembuh, Bapak Ibu. Kebas-kebas ibu pendeta hilang. Ayo kita budayakan minum jamu. Lola sudah belajar minum jamu. Kita merdekakan dia. Dulu penjajah datang ke Indonesia kan mau cari jamu kan. Nah ada jamu depan rumah nggak kita pakai. Kita cari ke apotik. Kita di penjara. Begitu banyak penjara-penjara kita. Orang Jepang memenjara kita dengan kiriman mobil, kiriman kendaraan. Lalu kita bergaya hidup mewah dan kita lupa berkeringat. Kalau kita perhatikan Opung Pulungan, panjang umur kan? Setiap pagi berkeringat Opung Pulungan ini. Nggak percaya, datang pagi-pagi ke sana. Pasti lagi ada aja yang dikerjakan di belakang rumah. Ya nang ya? Selain makan ponggol nanas ya. Bapak Ibu Saudara, harapan hidup anak muda. Jangan berpikir kau senang-senang. Nikmati aja kesulitan yang terjadi dalam hidupmu, itu baik. Baik. Jangan memenjara diri dalam hedonisme. Saya pun, Bapak Ibu lihat ini, gak ada cincin di sini. Bukan berarti besok belikannya, bukan. Ya untuk apa? Dulu dijual ini untuk modal pulang ke Bali. Sampai sekarang belum ditebus. Ya belum butuh juga, orang udah tahu saya nikah. Untuk apa kan? Untuk apa? Apakah dengan rumah yang sudah sekian banyak kita bahagia? Penjara. Bapak Ibu Saudara, saya hanya menyingkapkan, jangan kita seperti orang Yahudi. Penjara apa? Kami orang bebas. Kami orang merdeka. Tunggu dulu. Orang bebas adalah bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau enggak, saudara dan saya adalah orang terikat. Dan saudara bukan orang bebas. Gara-gara hobi kita ke gereja, enggak bisa ke gereja, kita sedang terpenjara. Mana Bapak? Mancing. Penjara. Mana Bapak? Ngurus burung. Lagi di penjara. Begitu banyak penjara-penjara kita bukan? Nah itu semua harus kita tinggalkan. Jangan sepele apa yang saya bilang ini Bapak Ibu. Ini hasil perenungan mendalam loh. Kita dijajah. Bukan lagi dengan senjata. Tetapi secara ekonomi, secara ideologi, secara pola pikir dan lain sebagainya. Waktu saya menikah dalam kesederhanaan. Enggak usah saya bilang berapa maharnya. Mahar seorang guru Injil yang belum punya tabungan. Saya nikah karena enggak tahan lagi sendiri di Bali. Kunjungan susah. Diajak P3MI, Bang Guru, ayo kita ke pantai. Ayo. Sampailah ke pantai Sanur, sampailah ke pantai yang lain. Susah hatiku. Ada areal-areal berbahaya di sana kan. Nah, jadi susah. Saya telepon lah mama, mak nikah kawin aku mak. Udah doangmu katanya. Kalau ongkos, saya bilang aja ada, padahal buktinya saya jual cincin kan. Ya udahlah, mama saya ngerti. Mau ditunggu-tunggu juga kalau guru Injil pendeta berapa lah kan. Ya udahlah, aturlah. Nikah Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk Yesus Kristus. Susah Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita cari? Pikiran kita, mentalitas kita.
Jangan biarkan dijajah. Saya putuskan menikah dalam kesadaran. Ya kebetulan jodohnya oke-oke aja. Ayolah gitu ya. Karena banyak penjajahan yang kita tidak sadar tapi menghancurkan. Ada prestise, ada kemewahan, ada hedonisme. Makanya saya Bapak Ibu Saudara, ya enaknya kalau pendeta ini kan gitu. Mau ketemu orang kaya oke. Ketemu orang susah oke. Kemanapun kita masuk. Ketemu konglomerat oke. Pergi saya diundang ke kantor Peter Adam di Pluit oke. Gak ada masalah. Jadi waktu saya menikah, pas saya datang ke rumah Camer, datanglah tetangganya ngantar undangan. Wah, jadi mau menikah si Dona ya dak ya? Iya dak, ya inilah calon hela itu, kata si Matua. Kata calon si Matua. Oh iya ya, kenalan. Oh iya ya, kerja apa calon helanya dak ini? Guru Injil. Guru Injil itu pikaris ya, kalau di GKPS atau di HKBP. Oh iya ya, oh calon pendeta. Oh. Langsung diganti inang si Matua. Kerja apa calon si Anu itu? Inilah ya polisi. Ini sorry ya, ini bukan soal profesi ya. Polisi. Oh, mantap kan ya. Ya gitulah ya. Jadi maharnya berapa bolinya gitu ya, tuhornya. Nah, disebutkanlah turunnya. Jauh berlipat-lipat di atas apa yang sudah kami siapkan saudara-saudara. Jauh sekali. Agak minder juga aku waktu itu. Tapi aku pikir ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Berapa bulan kemudian setelah kami di Bali, Ibu Dona cerita, udah ditinggalkan si Anu itu, udah ditinggalkan suaminya si Anu itu. Saudara-saudara, saya bukan mau katakan murah-murah aja lah basar tuhor boru kita, bukan. Jangan biarkan penjara memenjara pikiran kita. Jangan biarkan mentalitas kita terpenjara. Jangan biarkan mentalitas kita diperbudak. Lalu nggak ada artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini. Mereka terpenjara tetapi mereka merasa bebas. Orang Kristen merasa benar padahal salah. Banyak memenjara hidupnya. Penjara pemarah. Apakah ada orang pemarah di sini? Marah boleh, pemarah jangan. Kalau marah itu harus, Alkitab juga mengajarkan marahlah, bahkan pukullah anakmu. Kalau anakmu nakal, arahkan dia. Tetapi kalau pemarah jangan. Kalau pemarah itu dikit-dikit marah. Diskusi firman pun nanti marah. Pelayanan pun nanti marah. Apa-apa marah. Ini orang dipenjara oleh rasa marah. Penjara emosi. Suka bertengkar. Di mana-mana bertengkar. Pindah ke sana bertengkar. Pindah ke situ bertengkar. Itu orang-orang di penjara. Apalagi ciri orang Yahudi. Suka bersungut-sungut. Ada kesulitan sedikit bersungut-sungut. Sayur kurang garam sedikit bersungut-sungut, lalu bertengkar. Susah sedikit bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, ini penjara. Lalu mereka menyembah berhala. Ini penjara ideologi, penjara rohani. Mereka melawan, membangkang, tidak suka diatur. Ini ciri orang-orang yang terpenjara. Dan penjara yang terakhir adalah penjara dosa. Nah, begitu banyak orang Kristen masih dipenjara oleh dosa. Yesus berbicara tentang perbudakan dosa. Orang Yahudi juga sulit menerima. Yesus menunjukkan dosa mereka. Mereka bilang kami keturunan Abraham. Yesus bilang engkau memang keturunan Abraham, tapi otakmu masih berdosa. Buktinya engkau mau membunuh aku. Dalam bacaan kita tadi kan. Engkau beribadah, tapi masih mau membunuh. Engkau beribadah, engkau melayani, tapi ada hasrat membunuh. Ini penjara dosa. Penjara. Masih dikungkung oleh ikatan dosa.
masih dikuasai oleh nafsu, masih dikuasai oleh pikiran setan, pikiran si jahat. Apakah di sini masih ada orang yang saling membenci, kebenciannya 7 turunan gak habis-habis? Itu penjara. Apakah di sini ada orang yang masih menyimpan dendam, lalu itu membuat sulit relasi? Itu penjara. Gak peduli engkau rajin beribadah, gak peduli saya berkhotbah. Kalau masih demikian, itu penjara. Itu masalah rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita dimerdekakan oleh kuasa Tuhan? Pertama, akuilah, sadarilah, kenalilah dalam bidang-bidang mana ada penjara dalam hidup kita. Kalau saya penjara makanan, sekarang saya berusaha bebas. Karena dosa dalam Alkitab, dosa pertama kan makanan kan. Kita, ya jangan terpenjara. Kenalilah bidang mana kita terpenjara. Komunikasi kah? Keuangan kah? Gak jujur soal keuangan dan lain sebagainya. Melihat dengan ukuran materi kah? Si anu itu berapa mobilnya? Tambah mobilnya panas dia. Si anu itu berapa rumahnya? Tambah rumahnya panas dia. Ukurannya selalu harta benda, ukurannya selalu harta benda. Enggak tahu lah. Padahal saya udah kasih tahu harapan hidup cuma 62 tahun. Untuk apa lagi mengukur harta benda? Ingat, hanya 62 tahun harapan hidup orang Indonesia. Bagaimana supaya kita bebas? Kita baca firman Tuhan. Ayat 31. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Benar-benar murid-Ku. Jadi menjadi murid tinggal dalam firman. Ini dua hal yang satu utuh. Menjadi murid tinggal dalam firman. Tinggal dalam firman harus menjadi murid. Inilah yang akan membebaskan kita. Kita akan mengerti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Mereka menolak Yesus karena mereka tidak jadi murid Yesus. Hati-hati, saudara yang menolak kebenaran firman, berarti saudara bukan murid Yesus. Murid Yesus akan menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi kalau kebenaran yang disampaikan oleh Yesus hanya menjadi catatan kaki saja dalam benak kita, saudara dan saya bukan murid. Tapi kita akan menjadi murid kalau kita tinggal di dalam firman dan mempraktikkan firman dan belajar walaupun jatuh bangun, terus jatuh bangun, tetapi tetap bangun. Saudara dan saya adalah murid. Belajarlah menjadi murid, ikuti semua proses, ikuti cell group, ikuti nanti cell group keluarga, ibadah dalam keluarga, dan kita adalah murid. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang diminta Tuhan, kita bukan murid. Semoga Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa.